Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, terimalah salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Marilah kita mengagungkan dan melakukan persujudan kepada Guru Agung kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Lebih dulu, marilah kita mengenal makna hidup. Apa sih makna hidup yang akan kita jalankan? Makna hidup bagi kita adalah membahagiakan orang lain, bukan menyenangkan orang lain. Karena menyenangkan sifatnya sementara. Saya ambil contoh. Kita senang menghadiri wisuda anak kita. Kehadiran ini membuat kita senang, anak senang, istri pun senang. Tetapi hal ini akan berbeda bila kita bahagia atas lulusnya anak kita. Artinya, setelah lulus, setelah wisuda, setelah kita hadir saat wisuda, akan muncul perasaan bahagia yang berkelanjutan. Dan kita akan menindaklanjuti dengan hal-hal yang positif, seperti mencari atau mengarahkan anak untuk pekerjaan yang baik, mengingatkan anak bahwa lulus itu baru babak awal. Setelah lulus, dia harus memasuki dunia baru, di mana dunia baru ini sangat berbeda dengan dunia saat dia kuliah. Di sini kita membedakan antara senang yang bersifat sementara dan bahagia yang sifatnya langgeng, dan biasanya kita akan ikuti oleh dan karena hal-hal yang positif. Konsep bahagia yang selaras dengan Dhamma, yang mana bila dipraktekkan dalam kehidupan akan membuat kita bahagia, yaitu bahagia karena kecukupan atas kebutuhan pokok, kebahagiaan karena menerima,
Yang ketiga, kebahagiaan karena memberi. Yang keempat, kebahagiaan karena memberi dan menerima. Dari 4 hal di atas dapat disimpulkan di sini ada orang lain yang dibahagiakan. Perlu diperhatikan bahwa dalam membahagiakan orang lain tadi, caranya harus sesuai dengan ukuran dan kemampuan kita. Tidak memaksakan diri. Dengan cara demikian, kita akan lebih mudah dan tulus dalam berbuat. Bahagia karena kecukupan atas kebutuhan pokok. Ukuran bahagia seseorang yang paling sedikit lah, saya ngomong paling sedikit adalah tercukupinya kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, dan pengobatan. Standar ini saya ambil sebagai standar minimal kehidupan biku. Yang kedua, kebahagiaan selaras dhamma, kebahagiaan karena menerima. Setiap orang akan senang dan bahagia bila menerima. Hal ini sih wajar dan bisa dimaklumi. Senang di saat mendapat dan bahagia bila saat menerima. Kita bisa langsung tersadarkan bahwa dengan diterimanya pemberian ini, tentunya pemberi akan bahagia pula. Karena keinginan memberinya telah terrealisasi dengan baik. Bahagia selaras dhamma yang berikutnya adalah kebahagiaan memberi. Memberi adalah latihan melepas, mengikis kekikiran, mengikis kemelekatan, dan keserakahan. Oleh karenanya, di saat memberi, hendaknya tanpa mengharapkan sesuatu. Keempat adalah kebahagiaan karena memberi dan menerima. Hal ini adalah kebahagiaan paling utama dan didambakan setiap orang, yang mana bila kita bisa melakukan hal ini, batin kita akan netral dan perasaan bahagia itu akan tumbuh dengan sendirinya. Demikian mengenal makna hidup, sehingga dalam berbuat baik kita akan bahagia. Jaya Sidi Danang Labang Soti Bagyang Sukang Balang Siri Ayu Cak
wano cak bogang wudi cak ya sawa satak wasa cak ayu cak jiwa sidi bawantute. Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, keuntungan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, kedudukan, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada pada Anda.